Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan kawan-kawan saya yang luar biasa. Sebelum saya memulai sharing hari ini, marilah bersama sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, supaya apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan buat kita semua di masa yang akan datang. Berdoa, saya persilahkan. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya mengambil satu tema materi, yaitu telepon courtesy, atau bahasanya adalah cara berkomunikasi dengan tamu melalui telepon, seperti itu. Jadi di dunia hotel, di operasional itu, ketika kita mengangkat telepon dari tamu, itu ada rules dan ada courtesy-nya, seperti itu. Dan ini saya buat sesuai dengan standar yang biasa dipergunakan di hotel-hotel baik bintang 4, bintang 5, bintang 2 ataupun bintang 3, seperti itu. Baiklah, telepon courtesy sendiri adalah tata cara atau sopan santun atau adab dalam berkomunikasi melalui telepon, seperti itu. Jadi inilah yang akan kita bahas, teman-teman semuanya. Apa sih yang menjadi hal utama yang ada dari telepon courtesy? Satu, inti dari telepon courtesy adalah pick up telepon not more than 3 ring, seperti itu. Jadi kita tidak boleh nih mengangkat telepon lebih dari 3 kali dering, tidak lebih dari 3 kali dering. Ingat, saya note ya, tidak lebih dari 3 kali dering. Kenapa kok seperti itu? Karena kadang kalau telepon itu tidak segera diangkat, menyebabkan tamu ini jadi marah, jadi bad mood, jadi tidak respect terhadap kita, seperti itu. Lalu ketika misalkan di dering ke-5 atau ke-6 kita mengangkat, maka tamu ini sudah dalam tempo atau nada yang tinggi, biasanya seperti itu. Maka untuk menghindari hal tersebut, usahakan dan wajib kita tidak boleh mengangkat telepon lebih dari 3 kali dering. Berikutnya adalah greeting by time, yaitu mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, seperti itu. Lalu mention your outlet atau divisi atau bagian, gitu ya. Jadi karena di hotel itu banyak sekali bagian, misalnya kayak saya dari F&B service, saya biasa ngangkat telepon pada posisi di restoran atau di room service, seperti itu. Berikutnya adalah mention speaker name, jadi menyebutkan siapa yang bicara atau yang mengangkat telepon. Terakhir adalah offering help atau menawarkan bantuan. Jadi kita wajib menot 1, 2, 3, 4, 5 hal tersebut menjadi nanti ada contoh menjadi satu kesatuan kalimat yang bisa kita pergunakan untuk greeting di awal kita mengangkat telepon, seperti itu. Lalu yang utama dari telepon courtesy yang tidak kelihatan adalah satu, smile voice, yaitu suara yang seolah-olah kita tersenyum, atau suara yang menunjukkan atau kedengarannya kita berbicara dengan tamu itu dalam keadaan happy, seperti itu. Berikutnya adalah polite word choice, jadi kita memilih kata-kata positif, kata-kata yang baik yang dipakai untuk berkomunikasi dengan tamu. Kemudian intonation. Nah, intonation ini adalah bagaimana kita mengatur intonasi, yaitu kecepatan, kelambatan kata-kata, keras atau tinggi rendahnya suara. Kemudian adalah pengaturan nafas, bagaimana kita mengontrol semua itu dalam satu kesatuan, sehingga yang terdengar sama tamu adalah semua berjalan dengan baik dalam komunikasi tersebut, seperti itu. Terakhir adalah relax atau tidak tergesa-gesa. Jadi ketika kita menerima tamu itu jangan sampai intonasi atau pesan atau kesan yang kita tersampaikan ke tamu itu kita tergesa-gesa, seolah menginginkan tamu itu teleponnya cepat selesai, seperti ini, atau mungkin kita sedang akan melakukan kegiatan lain seperti itu. Ketika kita menghadapi telepon dengan tamu, tidak boleh terjadi hal seperti itu, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah magic word. Magic word ini sering atau sudah terbiasa kita pergunakan di operasional, yaitu adalah contohnya ini ada kata thank you,
ada please, excuse me, pardon, you're welcome, sorry, seperti itu. Jadi kalau you're welcome inilah contohnya you're welcome. Ini biasa ketika tamu bilang terima kasih, kita tidak hanya menjawab dengan kata oke, gitu, atau alright malahan. Tapi kita jawab you're welcome, artinya sama-sama seperti itu. Atau mungkin kita akan memberikan sesuatu kepada tamu, maka untuk pay attention atau menarik perhatian tamu, kita pergunakan kata excuse me sir, seperti itu contohnya. Dan banyak fungsi-fungsi yang lain. Oke, poin berikutnya adalah greeting telepon courtesy. Jadi dalam slide ini adalah menjadi inti dari apa yang kita bahas sharing saya hari ini, gitu ya. Jadi greeting telepon courtesy ini adalah bagaimana kita menjawab telepon dari luar atau semua panggilan-panggilan dari luar hotel, seperti itu. Yang kedua adalah menjawab telepon panggilan dari dalam hotel dengan telepon yang berdisplay. Yang berikutnya adalah menjawab panggilan telepon di dalam hotel dengan telepon yang tidak berdisplay, seperti itu. Contohnya seperti ini. Good morning Melia Hotel, this is Kuku. How may I help you? Seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana kita menerima panggilan telepon dari luar hotel. Terus kemudian kita juga tidak tahu nama tamu itu siapa. Maka good morning Melia Hotel, nama hotelnya, this is Kuku speaking, how may I help you? Seperti itu. Jadi sama dengan yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa menyebutkan waktu, menyebutkan nama hotel, menyebutkan nama orang yang menerima telepon, dan menawarkan bantuan, seperti itu. Lalu berikutnya adalah menjawab telepon dengan display. Ini bedanya. Good morning room service, Kuku speaking, how may I help you, Mr. Adam? Bedanya ada pada Mr. Adam. Kenapa? Di situ kita bisa menyebut Mr. Adam karena dengan telepon with display kita tahu ini telepon datang dari mana. Dari kamar, misalnya kamar 360 underscore Mr. Adam. Jadi kita bisa menyebutkan nama tamu tersebut yang menelpon ke room service kita, seperti itu. Berikutnya adalah answering call without display. Ini saya ambil dari bagian housekeeping misalnya. Good morning housekeeping, this is Ryan, how may I help you? Jadi kalau tidak ada displaynya, kita juga tidak tahu ini telepon datang dari mana. Jadi beda poin 1 dan poin 3 adalah poin 1 ini kita menggunakan nama hotel karena telepon dari luar masuk hotel, dan poin yang ketiga adalah kita menggunakan departemen housekeeping karena ini sebagai contoh bahwa tamu dari kamar menelpon ke housekeeping dan diterima sama housekeeping attendant, seperti itu. Dan berikutnya handling guest request housekeeping. Ini adalah contoh komunikasi yang pertama. Jadi antara housekeeping attendant dengan tamu. Contohnya seperti ini. Good morning housekeeping, Adam speaking, how may I help you? Tamu menjawab, halo, saya dari kamar 360, bolehkah saya minta tambahan handuk? Seperti itu. Alright sir, I will repeat. Room 360 request 1 towel for bathroom, is it correct? Seperti itu. Yes, thank you. Anything else sir? No, thank you. Alright sir, I will send your towel about 10 minutes. Nah, poinnya adalah housekeeping attendant mengulang permintaan tamu, yaitu room 360 meminta 1 tambahan handuk untuk mandi, dan kemudian si housekeeping attendant memberikan garansi kepada tamu berapa menit handuk tersebut akan sampai ke kamar, seperti itu. Tamu menjawab, okay, I will wait, thank you, you're welcome sir, seperti itu. Jadi intinya bahwa dengan simulasi ini si tamu sudah tahu bahwa oh, aku harus menunggu sekitar 10 menit nih untuk handuk sampai ke kamar saya, seperti itu. Dan si housekeeping attendant juga yakin apa yang diminta tamu karena sudah diulang. Room 360 request 1 towel for bathroom, is it correct? Seperti itu. Jadi sudah sama-sama yakin, kita kirim dan tidak akan ada yang salah, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah handling guest request room service order. Ini adalah contoh komunikasi yang kedua. Good evening room service, who speaking, how may I help you Mr. Ryan? Jadi kita sudah tahu namanya Mr. Ryan yang mengorder. Halo, saya dari kamar 360, saya akan order. Oh, alright sir. What is your order sir? Nah, jadi kita sudah menanyakan, okay,
saya akan memesan 1 club sandwich and 1 diet coke seperti itu. Jadi tamu pesan 1 club sandwich dan 1 diet coke. Alright sir, I will repeat your order. Nah, sama dengan yang tadi bahwa setiap semua yang dipesan atau yang diminta oleh tamu itu harus dilakukan repeat order. Your order is 1 club sandwich and 1 diet coke. Siapa tahu kita dengarnya adalah coke, ternyata orderannya diet coke. Seperti itu. Jadi beda, supaya tidak terjadi kesalahan, kita lakukan repeat the order seperti itu. Tamu menjawab perfect. Kita menanyakan anything else sir? No. Thank you. Artinya tamu cuma pesan yang sandwich dan diet coke tadi. Alright Mr. Ryan, I will send your order about 20 minutes gitu kan. Jadi tamu kita menggaranti, waiter menggaranti bahwa orderannya akan diantar ke kamar kurang lebih sekitar 20 menit seperti itu. Oke, thank you. You're welcome sir. Seperti itu. Jadi tamu sudah ngerti bahwa orderan saya akan datang sekitar 20 menit lagi nih. Jadi misalkan dia masih ada tugas yang perlu dikerjakan, masih ada sesuatu yang perlu diselesaikan, itu masih ada waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan itu sampai nanti waiter datang, makanannya datang seperti itu. Oke teman-teman, summary-nya adalah pick up, telepon not more than 3 ring atau tidak boleh lebih dari 3 kali dering, greeting by time, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan sebagainya. Mention your outlet or division, sebutkan bagianmu, divisimu, outletmu, seperti itu. Mention speaker name atau siapa kamu yang mengangkat telepon itu. Kemudian adalah offering help atau menawarkan bantuan, jadi tawarkan bantuan. Lalu yang tidak kelihatan adalah smile voice tadi, suara yang seolah kita tersenyum, seperti itu, kita senang, kita sedang bahagia, kayak gitu. Terus pemilihan polite word choice, pemilihan kata-kata yang sopan. Terus kemudian intonasi, tinggi, rendah, pelan, lambat gitu kan. Terus kemudian adalah relax atau sikap kita santai, tidak tergesa-gesa dan sebagainya. Baiklah teman-teman semuanya, demikian sharing training dari saya, semoga bermanfaat. Semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Sekali lagi, yang sakit semoga segera disembuhkan, yang sehat tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.